Dap San Sabtu, Dapur Santapan Sabda Allah dan Tubuh Darah Yesus, Hari Raya Paskah 9 April 2023. Umat Allah dalam Kristus. Santapan Sabda hari Minggu Paskah ini dari Kisah Para Rasul, Mazmur, Surat Paulus kepada umat Kolose, dan Injil Kabar Gembira Yohanes. Apa yang Allah katakan dalam Mazmur? Kasih itu adalah Allah, maka abadi, yang abadnya tidak bisa dihitung, selama-lamanya, yaitu lama yang tidak bisa diukur. Tuhan yang ada dan hidup abadi itu memberikan hidup kepada manusia. Seperti batu yang terbuang begitu saja adalah mati, lalu dijadikan batu penjuru, maka menjadi hidup, karena di atasnya dibangun rumah yang hidup, sehingga manusia bisa hidup di dalamnya. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil Kabar Gembira Yohanes. Yesus itu firman, yaitu sabda Allah yang adalah Allah menjadi daging, yaitu manusia dalam segala kelemahannya dan tinggal di antara manusia. Yesus menjalankan hidup, membuat banyak pekerjaan atau tanda yang Matius, Markus, Lukas sebut sebagai perbuatan yang berdaya luar biasa, dinamit. Yesus dimuliakan, ditinggikan, yang menurut 3 Injil lain menderita sengsara dan mati di salib. Keempat Injil menceritakan bahwa sesudah mati Yesus hidup kembali. Tidak ada satu orang pun yang lihat waktu Yesus hidup kembali. Di dalam Yohanes, Maria Magdalena yang sepertinya sendiri pergi mengunjungi kubur, melihat kubur itu kosong, tetapi kemudian menyampaikan bahwa mereka, yaitu beberapa perempuan, yang katakan dengan memberi kesaksian bahwa Yesus diambil dan di mana diletakkan, mereka tidak tahu. Kemudian Petrus dan murid lain pergi ke kubur. Murid lain itu lebih bersemangat dan menyaksikan dari luar bahwa semua di dalam kubur begitu teratur sehingga tidak mungkin ada pencurian. Murid itu melihat semua itu dan percaya. Dia menjadi murid yang Yesus kasihi, yang setia ikut Yesus sejak permulaan sampai percaya bahwa Yesus bangkit. Petrus tiba kemudian dan membenarkan hal itu. Dengan demikian, sesuai kitab suci, 2 orang memberi kesaksian, juga kesaksian Maria Magdalena dan teman-temannya, sehingga hal itu adalah benar bahwa Yesus hidup kembali sesudah kematiannya. Yesus bangkit. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil Kabar Gembira Yohanes, dihidupi para rasul. Petrus yang kurang bersemangat itu menjadi sangat giat mewartakan bahwa Yesus pernah hidup, disalibkan dan mati lalu bangkit. Petrus sampaikan lebih dahulu kepada orang-orang Israel. Lalu Petrus pergi ke Kaisarea, bertemu dengan orang bukan Yahudi, Cornelius dan keluarganya, yang adalah orang Roma, sambil menunjukkan bahwa Yesus itu pemenuhan apa yang disampaikan para nabi sejak dahulu. Yesus hidup, mati di salib, lalu bangkit. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil Kabar Gembira Yohanes, dihidupi para rasul dan dilanjutkan Paulus bersama umat Kolose. Paulus tidak bertemu dengan Yesus waktu Yesus masih hidup. Yesus yang sudah bangkit itu bertemu dengan Saulus, yang kemudian menjadi Paulus di jalan ke Damsyik. Paulus menerima Yesus yang bangkit itu dan mewartakan bahwa Yesus sungguh bangkit,
maka semua orang juga sudah dibangkitkan Kristus. Hendaknya semua orang Kristen yang sudah Kristus bangkitkan itu memikirkan hal-hal di atas, karena Yesus sudah membawa manusia dan membuat hidup manusia tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Allah memberi kita santapan sabda Allah. Allah yang adalah kasih abadi, kekal itu membangkitkan kita, memberi hidup kepada kita yang mati di dalam dosa kita. Dengan itu, kita, batu yang mati, tidak lagi menjadi batu yang mati itu, melainkan Yesus membuka batu yang menutup kubur kita, sehingga kita juga bisa menyaksikan kubur yang kosong dan menjadi percaya pada Yesus yang hidup dengan menjalankan hidup Paskah, yaitu hidup yang sudah lewat dari kematian dan dosa ke kehidupan dan keselamatan. Kita menjadi murid yang Yesus bangkitkan, dan kita juga bisa membagi hidup yang kita terima dari Allah itu dengan membantu membangkitkan juga orang-orang lain. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus yang bangkit itu. Kita juga mati dan bangkit bersama Kristus, maka kita tetap hidup dalam keabadian yang adalah kasih, karena kasih itu menjadi hidup kita. Yesus yang hidup mempersatukan kita dengan semua saudara-saudari kita untuk menjalani hidup di dunia ini sambil terus mengarahkan pandangan ke atas, ke tempat Yesus membawa kita ke dalam hidup yang Yesus sembunyikan di dalam Allah. Umat Allah dalam Kristus, demikian.